Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal suwi wal kuffaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang selalu mereka perbuat? Allah terkadang di dalam ayatnya itu seperti ucapan-ucapan seorang guru kepada muridnya, seperti cendekiawan-cendekiawan kepada pendengarnya. Dan Al-Quran itu memiliki tingkatan di mana hanya mereka yang benar-benar memiliki kecerdasan, kepintaran, kefakihan yang mampu menyerap apa itu maksud dari ucapan Allah itu yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Allah di ayat terakhir berkata bahwa apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan atau hukuman yang telah mereka perbuat pada saat nanti di hari kiamat atau di hari penghisapan. Kata-kata ini seperti penyindiran yang sangat sarkas. Allah telah menerangkan bahwa mereka yang berbuat curang itu kelak di hari kiamat akan mendapat kitab sijin atas ulah-ulah mereka yang telah menertawakan kaum mukmin, yang menggibahkan kaum mukmin, yang menghinakan kaum mukmin. Dan hukumannya itu bukan hukuman yang main-main, tapi seperti orang lewat saja dia. Kau lihat sendiri kan apa balasan mereka sekarang. Sudah tanpa ada beban pikiran lagi. Padahal itu umat manusia sedang dihadapi penyiksaan yang sangat luar biasa di neraka Jahim. Api yang tidak pernah mereka lihat di bumi ini mereka lihat, dan itu haknya. Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika mereka terbakar, ketika mereka terdorong untuk masuk ke neraka Jahim, Allah mengatakan mereka ditertawakan oleh orang-orang beriman yang berada di surga dengan pemandangan yang luas sambil meminum kamar yang tidak memabukkan dari air mata sijin, dari air mata tasnim, yang mana mata air itu yang bisa hanya diminum oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan Allah. Mereka yang memiliki kitab aliin, yang dimana kebaikan-kebaikan mereka itu selama di bumi, selama hidup mereka, Allah catat yang disaksikan oleh para malaikat. Dan hal yang luar biasa itu diakhiri tidak dengan ucapan-ucapan yang dramatis, tidak dengan ucapan-ucapan yang kalau kitab-kitab, maaf nih, bukannya menjelek-jelekan kitab agama lain, itu seolah-olah aku besarkan, lihat tuh akibat perbuatan engkau selama hidup di dunia menjalim manusia, mengambil hak orang lain. Tidak. Allah seperti orang yang berjalan saja. Astagfirullahaladzim. Ini umpama ya, Allah seperti materi yang berjalan saja. Kalian lihat sendiri kan balasan apa yang telah mereka perbuat, tanpa ambil pusing jeritan-jeritan itu, karena hak mereka di sana. Memang ada di dalam setiap agama itu ada ruang khusus bagi pemeluknya dan yang tidak memeluknya.
Kalau di umat Yahudi, bagi mereka yang tidak memeluk agama Yahudi adalah mereka kaum yang terlaknat. Mereka kaum yang mengikuti bisikan laknatullah. Lebih rendah dari babi kasarnya. Kalau di dalam umat Nasrani adalah domba-domba yang tersesat. Mereka tidak mengikuti sang penjinak domba, Yesus mereka. Mereka keluar dari kawanan, oleh itu lebih halus domba-domba yang tersesat. Kalau di dalam Islam, mereka yang tidak mengakui Rasulullah, yang tidak mengakui Al-Quran, adalah orang yang ditutup hatinya oleh Allah. Dan pertama mereka menutup diri mereka sendiri. Lalu kemudian karena mereka menjalimi umat Rasulullah, mereka menjalimi umat Muhammad, Allah tutup lagi 2 kali lipat. Jadi tidak ada istilah binatang-binatang di dalam Islam itu kalau bagi mereka yang kaum kafir. Logikanya lebih tinggi Al-Quran itu. Makanya sayang kalau melihat itu, anak-anak, melihat remaja-remaja, mereka begitu menggiatkan sekali lagi di tingkatan imani, tingkatan syari, tingkatan amali, tingkatan hakiki. Mereka sampai di dalam tingkatan syari itu tidak memahami Al-Quran esensinya. Tidak seperti umat Yahudi begitu kuatnya mereka memegang Taurat mereka. Seperti Injil, bahkan seperti Cina sekarang, Konghucu mereka begitu kuat. Konfusiusnya mereka, maha gurunya. Entah kenapa, padahal Al-Quran begitu luar biasa. Tidak mungkin orang yang begitu mengejar Allah, begitu mengejar Rasulullah itu memiliki kebodohan. Itu tidak mungkin, tidak ada celah di dalam Al-Quran untuk bodoh, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Memang kita mendengar Al-Quran, ucapan yang indah itu, syari tilawah apa. Terkadang-kadang kita terlalu dininabobokan itu dengan syair-syair tanpa mengerti esensinya. Meskipun Allah mengatakan mendengar Al-Quran saja sudah termasuk pahala, tapi akan jauh lebih baik engkau mendalami samudra yang luas itu, sehingga engkau tidak terombang-ambing. Salah satu tali Allah yang paling kuat adalah Al-Quran. Apalagi sekarang majap-majap yang berkembang ini dengan tetek bengek segala macam, ini luar biasa iblis mainannya. Bisikan-bisikan mengkafirkan, membidahkan, menyesatkan. Al-Quran tidak. Tidak seperti itu. Tidak ada penyesatan di dalam Al-Quran, tidak ada pembidahan di dalam Al-Quran. Mujizat yang paling nyata. Sayang. Sangat sayang. Di dalam surat Al-Mutaffifin ini sekali lagi, Allah sangat tidak suka orang yang berbuat curang, baik di tingkatan level terendah, menengah, tinggi, atau yang paling tinggi. Allah tidak suka. Itu bukan gaya Islam berbuat curang itu. Bahkan Allah mengatakan di dalam surga pun engkau mendapat kamar yang made in surga, yang asli, tidak KW-KW-an. Sangat menjunjung keaslian. Sedih kalau melihat umat Islam sekarang tercerai-berai dengan kebodohan-kebodohan. Ya, entah bagaimanalah. Padahal Al-Qurannya luar biasa, bahkan diakui oleh pemeluk-pemeluk agama lain, ahli kitab lain. Alhamdulillah kita sudah mengurai, menelaah, baik dengan segala kekurangan atau kelebihannya, bahwa sekali lagi kita mendapatkan bahwa curang itu adalah bukan
dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.